Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agni Fitri Ramadhani dari NIM 28. Dan nama saya Arspati Nurbaitan dari NIM 25. Dan saya Detri Ayu Juanda Putri dari NIM 23. Izinkan kami untuk memberikan proyek kami yang berjudul Kalian pasti sudah tidak asing dengan benda yang satu ini. Ya, sabun. Sabun adalah bahan yang biasanya digunakan untuk menghilangkan kotoran yang terbuat dari bahan alkali dan campuran lemak. Sabun dapat dihasilkan dari proses saponifikasi atau proses penyabunan. Apa sih proses penyabunan? Proses penyabunan adalah proses hidrolisis lemak menjadi asam lemak dan gliserol dalam kondisi basah atau yang kita kenal dengan kata sabun. Sabun terbagi menjadi dua, yaitu sabun lunak dan sabun keras. Apa sih perbedaan dari keduanya? Yang perbedaannya dapat kita lihat yang pertama dari tekstur dan karakteristiknya. Sabun keras memiliki tekstur yang keras, sedangkan sabun lunak biasanya berbentuk cair. Yang kedua dari campurannya. Sabun keras biasanya bercampur dengan natrium hidroksida, sedangkan sabun lunak biasanya bercampur dengan kalium hidroksida. Lalu yang ketiga, kelarutannya di dalam air. Sabun keras biasanya tidak mudah larut dalam air, sedangkan sabun lunak biasanya sangat mudah larut dalam air. Pada proyek kali ini, kelompok kami akan membuat sabun keras, yaitu dengan natrium hidroksida. Langkah pertama, masukkan 2 sendok soda api atau sara dengan 25 gram ke dalam air. Oh ya teman-teman, kita harus berhati-hati dalam memasukkan NaOH karena NaOH jika bereaksi dengan air maka akan menyebabkan panas. Aduk larutan hingga merata. Setelah merata, larutan ini akan terasa panas. Tunggu larutan NaOH dengan air sampai suhunya sama dengan suhu ruang. Sambil menunggu larutan NaOH mendingin, masukkan minyak kelapa ke dalam wadah. Lalu masukkan 1 sendok makan minyak zaitun ke dalam wadah. Kemudian masukkan 3 sendok baby oil ke dalam larutan minyak yang tadi. Minyak zaitun dan baby oil ini digunakan sebagai pelembab dan pewangi pada proses pembuatan sabun. Kemudian aduk ketiga minyak tersebut sampai merata. Setelah larutan NaOH sesuai dengan suhu ruang, langsung saja kita campurkan larutan NaOH dengan larutan minyak. Kita tuang larutan NaOH dengan perlahan dan hati-hati. Setelah itu kita aduk larutan sampai mengental atau meninggalkan jejak. Oh iya, tujuan penambahan NaOH ini untuk mempercepat terjadinya proses penyabunan, di mana NaOH merupakan basa yang dapat menghidrolisis lemak, sehingga akan terbentuk gliserol dan sabun, di mana proses pada hidrolisis lemak ini akan terurai asam lemak dan gliserol. Jika larutan sudah cukup mengental, masukkan larutan ke dalam cetakan sabun. Isi cetakan sabun sampai penuh. Kita tunggu sabun mengeras 1-2 hari. Setelah 1-2 hari, sabun akan mengeras.
perlu didiamkan selama 1-2 minggu untuk proses curing atau sampai sabun ini aman dan siap untuk kita gunakan. Pertama-tama aku pakai air sebesar 100 ml ya kan, udah aku ukurin ya. Terus yang kedua ada soda api pengganti sebesar 30 gram. Oke, let's begin. Yang pertama itu aku pakai soda apinya ya 30 gram itu udah aku ukur ya, udah maksudnya udah aku timbang. Nah, aku masukin ke wadah yang agak besar. Kita cari wadah yang tahan panas ya teman-teman. Masukin semuanya, kita sulit. Nah, habis itu langsung aja diadukin perlahan-lahan, jangan gak usah buru-buru ya guys. Turunkan soda apinya itu terlalu si soda api sama air ini aku eksorkan di dalamnya. Oke, lanjut ke step 2. Aku butuh minyak sebesar 150 ml. Nah, sebelum aku masuk ke step kedua, aku tunjukin ya hasil reaksi tadi soda api sama air itu diadukkan. Di sini terlihat ya kalau soda apinya itu terlalu sempurna dan sebelumnya itu ada reaksi panas. Kalau masih seperti itu ditunggu dulu aja ya, jangan dipakai. Oke, back to second step. Lanjut ke ukuran ini 150 ml. Terus juga aku tambahin minyak zaitun plus baby oil dancer. Oke, jadi minyak yang kita udah ukur tadi tambahin sama minyak zaitun 3 sendok minyak zaitun. Di situ lanjut ke baby oil 2 sendok juga. Langsung aja aku campur minyak sama minyak zaitun dan baby oil itu rasanya tuh gitu loh pas lagi diaduknya. Gak ada reaksi apapun. Step ketiga, kita balik lagi ke soda api yang tadi kan tuh lihat ya. Lanjut ditambahin sama minyak, campurin sama minyak zaitun sama baby oil. Berkurang konsentrasinya. Untuk mencampurkan keduanya ini agak lama ya, menit 50-an itu baru tercampur semua. Dan ternyata saat semuanya udah mulai tercampur dan teksturnya itu lebih kental dari sebelumnya. Terakhir pembuatannya aku masukin ke tempat wadah yang bercat dikit. Masukin ke dalam wadahnya. Pembuatan sabunnya udah jadi. Juga membutuhkan 2-3 hari bila sabunnya benar-benar tidak padatan. Oke, setelah ini aku pakai apa berbeda kayak percobaan pertama? Baik, dapat disimpulkan dari percobaan pembuatan sabun dari soda api dan minyak kelapa. Yang pertama, soda api ini umumnya juga dikenal sebagai natrium hidroksida. Natrium hidroksida ini berperan untuk menetralkan asam lemak ini dari pH yang terlalu asam. Nah, juga natrium hidroksida juga berperan untuk membentuk sabun dan membentuk juga gliserol di dalamnya. Karena inilah yang awalnya sabun itu berbentuk cair, tidak lama setelah itu berbentuk menjadi padatan. Itu juga dikarenakan ada peran natrium hidroksida di dalamnya. Kedua, ada siklus udara dalam pembentukan sabun. Jadi bisa dilihat dari dua percobaan yang telah dilakukan.
siklus udara atau sistem yang digunakan sangat mempengaruhi pembentukan sabun. Seandainya di percobaan kedua digunakan sistem terbuka juga akan membentuk sabun yang keras dan tidak mudah retak. Namun perbedaan dari kedua percobaan ini sangat terlihat jelas bahwa percobaan pertama berbentuknya keras dan tidak ada retakan sama sekali dikarenakan ia menggunakan sistem terbuka. Ataupun untuk percobaan kedua dia memakai sistem tertutup. Karena inilah siklus udara pada sabun itu terhalangi, dan karena inilah sabun menjadi rentan retak dan sedikit melunak. Adapun yang ketiga, pembuatan sabun bisa dihasilkan dengan baik jika memiliki tambahan atau jangka waktu yang lebih lama, seperti lebih dari 2 hari, seperti seminggu atau 2 minggu. Hal ini bisa mempengaruhi pH pada sabun, kualitas pada sabun. Karena jika sabun itu memiliki pH yang tinggi, akan berisiko pada manusia yang menggunakannya, yang bisa jadi terkena iritasi. Pun yang keempat, pembentukan soda api selain berperan untuk menetralkan asam lemak dan juga pembentukan sabun dan gliserol, dia juga berpengaruh dalam menentukan pH sabun. Seandainya soda apinya itu memakai ukuran yang besar, maka dia akan pH-nya rentan tinggi. Sekian video dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.